Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul hari ini di hari pertama bulan Ramadan untuk melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana waktu yang telah bukan sebagaimana waktu sih, ya melenceng waktunya yang seharusnya kemarin, tapi kita laksanakan hari ini. Jadi saya tidak tahu apakah kalian ini kuliah pertama di bulan Ramadan atau bukan, tapi ya mudah-mudahan kuliah ini bisa menjadi membuka wawasan, kemudian memberikan ilmu baik bagi kalian juga bagi saya, sehingga kita bisa meraih cita-cita yang hendak kita inginkan. Semoga juga kita mendapatkan berkah di bulan ini dengan beragam amal-amal, yang salah satu diantaranya adalah amal belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh, kalau saya tidak salah ingat, Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahwa siapa yang tidak merasakan payahnya belajar, nanti dia akan merasakan payahnya kebodohan. Jadi ya memang namanya saja ilmu itu barang dikejar, bukan barang duduk-duduk manja, karena di mana-mana kalau mau bodoh itu gampang. Ya duduk-duduk manja saja bodoh jika itu intinya. Kalau mau ilmu ya mau tidak mau kita harus mengeluarkan biaya, uang, modal, dan segala macam untuk mendapatkan yang kita harapkan. Salam dan salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari pengikutnya dan menjalankan apa-apa yang menjadi amal-amalan beliau dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita bisa bersua dengannya di hari akhir nanti, insya Allah. Di hari pertama ini saya masih di rumah, jadi bukan di kampus. Dan karena di rumah, ya enggak tahu ya, masih agak malas ke kampus hari pertama. Mungkin juga kalian yang untung jam 10 mengajarnya, bukan jam 7. Kalau jam 7 nih kepayahan, pasti kita ini mau antara ngantuk, tuh ngajar itu sudah enggak campur-campur nih. Itu jam 10, alhamdulillah. Kita mulai saja, enggak usah terlalu berlama-lama. Saya cek dulu lenterannya kalian ya. Seingat saya di lentera kalian itu saya sudah update beberapa untuk khusus hari ini ya. Iya. Ya. Di situ saya sudah tempatkan link download untuk SPSS, kemudian di situ juga ada link download untuk kalian bisa mengunduh PowerPoint-nya. Kemudian di situ juga kalau saya share aja ya, kenapa saya sampaikan sama kalian. Saya share saja ini. Di sini juga ada link download, bukan link download ya, link website yang ada SPSS-nya. Saya harap sih kalian sudah, saya sih harapannya ketika kita belajar nanti kalian juga aktif komputernya untuk ya, mainkan ya di mengolah data tersebut supaya dia berjalan sesuai, ada instruksi, ada tata cara, kalian juga jalankan di komputer atau laptop kalian supaya dia bisa berjalan sama-sama dengan enak. Di sini di website ini yang Kuya ini, saya rasa ini yang paling agak lumayan kalau cari-cari software ya. Jadi saya kasihkan ini. Sebenarnya ada juga filenya di saya, cuman kalau saya simpan di Google Drive mungkin agak gede. Soalnya 900 mega. Kemudian di sini ada PowerPoint yang akan saya presentasikan hari ini. Kemudian juga kita tidak terlalu lama kuliah, karena saya juga memberikan kalian ini submisi tugas ya, format PDF. Jadi saya akan memberikan kalian tugas untuk mengolah data, membuat analisis deskriptif dari data.
Kemudian nanti silahkan kalian submit di sini. Oke, di submisi ini. Tinggal kalian tekan, kemudian kalian submit di sini untuk tugas-tugas kalian untuk hari ini. Nanti kita akan cek. Saya lupa ini batas waktunya kapan ya? Batas waktunya itu hari Minggu. Minggu jam berapa ini? Pukul 00. Artinya hari Sabtu pukul 23.59 terakhir. Karena ditutup pada hari Minggu. Hey. Oke. Sekarang kita sampai pada pertemuan ke-6. Minggu depan itu kita belajar analisis uji beda kalau saya tidak salah ingat. Jadi semua metode ini memiliki kriteria masing-masing, memiliki cara masing-masing, dan kemudian memiliki tujuan masing-masing. Ada beberapa metode yang sangat sederhana yang bisa kalian gunakan. Ada yang metode tersebut dia cuma menjadi dasar untuk melakukan analisis yang lain. Contohnya ya pada pertemuan kita kali ini adalah dasar awal sebelum kalian menggunakan metode-metode yang lain. Jadi istilahnya ini adalah fondasi, dia adalah seperti jendela dari sebuah rumah. Jadi kalau kalian itu penggambarannya adalah kalau kita punya rumah, maka tampak depan dari rumahnya itulah yang kita sebut dengan data deskriptif ya. Data deskriptif. Sebentar akan kita coba bedah lebih dalam. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah membangun tampak rumah yang cantik. Isinya bagaimana itu nanti tergantung kalian mau meneliti apa. Kayak gitu. Jadi kita mau meneliti apa, sebenarnya bisa saja kita menyelesaikan penelitian dengan ini kalau memang seperti ini doang yang kita mau. Cuman umumnya pada level S1, pada level tugas ilmiah akhir mahasiswa itu karya tulis ilmiah, KTI, karya tulis ilmiah akhir mahasiswa, penggunaan metode ini masih dianggap terlalu sederhana. Biasanya ini cuman ya dasar-dasar lah ya. Saya tidak tahu apakah di lab statistik kalian sudah pelajari, sudah dapat lab statistik ya? Sudah dapat lab statistik atau belum sih? Belum, Pak. Belum ya? Kapan dong? Tidak ada jadwalnya lab statistik. Belum ada jadwalnya ya kalian lab statistik itu. Kalau gitu saya akan coba bukakan kalian bab 3 lah. Setahu saya sini bab 3-nya agak rapi ya. Saya sebenarnya ada pastekan bagi kalian tadi itu. Oh ya benar. Oke, tidak perlu. Kelihatan PowerPoint-nya ya? Iya, Pak. Iya. Oke, yang kalian lihat di sini, ini adalah sistematika bab 3. Sebagaimana tujuan dari pembelajaran kita yang utama, yaitu bagaimana kita mengisi item-item yang ada pada
bagian ini sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan penelitian pada lingkup UIN ya, pada lingkup UIN. Kenapa saya bilang pada lingkup UIN? Karena yang kalian perhatikan di sini ini semua ini adalah apa namanya? Sistematika penulisan yang berlaku di UIN. Ini saja saya masih kurang yakin apakah ini sesuai dengan standar buku-buku pedoman, karena saya terus terang tidak punya buku pedoman. Saya pernah lihat ada mahasiswa yang punya filenya. Mungkin kalian bisa cari-cari di senior ya, file buku pedoman penulisan di UIN itu. Tapi ini yang saya paste di kalian ini adalah contoh dari daftar isi bab 3 untuk senior dari senior kalian angkatan 2014 yang bulan September nanti kalau dia tidak ujian-ujian DO. Jadi barusan dia proposal di saya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini saya copy dari daftar isinya. Jadi saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi kira-kira kalau dia ikuti senior-seniornya, maka mungkin tidak terlalu jauh melenceng ya, tidak terlalu jauh melenceng. Sebagaimana yang saya sampaikan juga, perkuliahan kita itu akan sebisa mungkin fokus pada membahas pada bagian bab 3 ini. Mungkin ada yang kemarin-kemarin itu ada beberapa deskripsi-deskripsi kayak filsafat penelitian, filsafat ilmu ceritanya, filsafat metodologi penelitian. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tapi ini khusus yang kalian perhatikan ini khusus untuk kuantitatif ya. Karena untuk kualitatif dia ada lagi yang lain modelnya. Kira-kira deh kayak gini lah. Kalian bisa lihat. Tapi saran saya adalah jangan mengikuti naskah dari senior kalian. Sebisa mungkin kalian cari, ini masalahnya dari saya adalah saya tidak punya filenya. Sebisa mungkin kalian cari buku pedoman penelitian dari UIN. Di situ dia sudah tulis untuk kuantitatif apa saja, kualitatif apa saja. Jadi jenis huruf, jenis margin, apa segala macam itu dia sudah tertata. Artinya apa? Kita tinggal mengikuti, dan kalau kita sudah ikuti itu, insya Allah ya sesuai standar UIN ya. Walaupun standar tersebut kalau kita bawa ke kampus lain, kemungkinan juga salah. Kenapa salah? Karena contohnya di UIN itu mereka menempatkan hipotesis, definisi operasional itu ada di bab 1 untuk pedoman penggunaan kuantitatif. Padahal di kampus lain itu semua itu letaknya di bab 3. Definisi operasional, hipotesis. Hipotesis ada di akhir bab 2. Kalau di kampus lain ya. Di kampus-kampus Indonesia rata-rata hipotesis itu ditempatkan di ujung bab 2. Sementara kalau di kampus kita justru tempatnya di bab 1. Jadi itu salah. Kenapa salah? Ya karena yang menyusun pedoman itu ya mungkin saya ini curiga-curiga doang. Orang-orang yang memiliki paradigma kualitatif. Jadi mereka mungkin tidak terlalu paham. Tapi karena itu aturan, ya mau tidak mau kita ikut-ikut saja. Sampai tua. Oke. Isian-isiannya, umumnya, pada bagian metode penelitian ini yang kekurangan di sini ini adalah, seharusnya di sini, di bagian jenis ini, ada komanya. Jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Yang perlu saya sampaikan sama kalian adalah, pada bab 3, sebisa mungkin kalian menjauhi yang namanya definisi-definisi atau referensi yang terlalu berlebihan. Tugas kalian adalah menjelaskan bagaimana cara kalian melakukan penelitian. Itu maksud saya. Jangan terlalu banyak tetek bengek. Ini adalah begini, begitu. No, jangan terlalu banyak definisi. Contoh yang saya maksud dengan definisi adalah, ini paling sering coba aja kalian browsing itu skripsi-skripsi di lingkungan kalian. Kalau pas di bagian metode penelitian, bagian A, jenis, koma, lokasi, dan waktu penelitian, mahasiswa paling sering menjelaskan di sini, ini jenis penelitiannya adalah penelitian dengan kuantitatif. Mamanya dia bilang begitu. Kuantitatif adalah bla 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 bla. Itu yang kita tidak perlu. Kita tidak perlu tahu apa itu kuantitatif.
Ini bersandar dari filosofi positif, itu yang dia copy dari bukunya Sugiono ya. Itu mahasiswa suka sekali, saya sering sekali lihat mereka copy. Walaupun tidak salah, cuman tidak penting sebenarnya. Yang kita perlu jelaskan di sini adalah apa metodenya, apa alasan kita memilih metode tersebut. Jadi contoh, pada bagian jenis ini, jenis harusnya ada koma ya. Saya coba kasihkan kalian annotate saja. Saya kasih teks di sini. Jadi di situ ada koma. Kalau kalian perhatikan, saya ada buat-buatkan koma-koma dari Zoom ya. Jadi, tapi maksud saya jenis koma, lokasi dan waktu penelitian. Ini entahlah ya, tapi saya coba jelaskan. Nah, ketika dia meminta kalian menjelaskan mengenai jenis penelitian, maka kalian menjelaskan di sini penelitian ini menggunakan pendekatan apa? Kuantitatif, kualitatif, mixed method, terserah kalian meneliti pakai apa. Gitu ya. Penelitian ini menggunakan pendekatan apa? Karena kasus kita mendalami kuantitatif pada bagian ini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan desain penelitian apa? Kalian mau meneliti apa? Kausatif, ada hubungan antara variabel, korelasi, apa segala macam. Nah, kemudian ketika kalian bilang bahwa kalian ini kuantitatif apa segala macam, jelaskan kenapa kalian memilih pendekatan tersebut. Bukan pada definisi dari apa itu kuantitatif, apa itu filsafat positivisme, apa itu filsafat postmodernisme kalau di kualitatif, atau di apalah segala macam itu. Kita tidak minta di bagian metode, namanya metode, ini betul-betul aplikatif ya, terapan. Jadi bukan tempat kita untuk berteori. Cukup kalian tulis di sini, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain apa namanya? Ya minta maaf sayang, tapi ngejar dulu ya. Nanti cari minta sama mama kue. Iya. Oke? Iya. Jadi penelitian ini ada, jadi cara menulisnya itu kayak gini ya, yang ideal menurut saya. Dan sebagaimana yang saya perhatikan pada banyak jurnal, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kalau kalian mau seperti itu, penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dengan desain penelitian, apa namanya, membentuk hubungan antara variabel, yaitu dalam umpamanya asosiatif, korelasi, seperti itu. Kemudian di bawahnya, berikutnya, jelaskan kenapa kita mau memilih jenis penelitian yang itu. Penelitian menggunakan ini karena bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Beberapa variabel tersebut adalah A, B, C, D, dan beberapa variabel yang lain adalah bla 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 bla. Ini akan kita uji hubungan antara variabelnya. Karena melakukan pengujian dan hubungan variabel dan membentuk hipotesis dengan melakukan uji statistik, maka penelitian ini adalah penelitian dengan kuantitatif. Penelitian ini dipandang cocok. Jelaskan kenapa penelitian cocok dengan topik yang kalian angkat. Kenapa cocok? Kayak gitu. Cocok. Kenapa cocok? Setelah selesai kalian menjelaskan apa jenis penelitian kalian, apa alasan kalian, kenapa cocok, kemudian kita pindah. Penelitian ini akan mengambil tempat di bla 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 bla. Kalau anak keuangan, mungkin dia bilang penelitian ini akan mengambil data dari pasar modal. Kayak gitu umpamanya. Waktu penelitian sepanjang bla 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 sampai bla bla bla. Itu tidak terlalu detail. Populasi dan sampel, ini akan saya agak di belakang. Jenis dan sumber data ini, umumnya jenis data ini data orang biasa menyatakannya data primer, data sekunder. Kalau data primer itu, ada tidak ya saya bahas di belakang? Ada tidak ya saya bahas di belakang ini? Saya lupa, tapi ada data primer. Di sini ada data primer atau sekunder. Data primer di sini adalah data yang kita peroleh dari tangan pertama. Oke, jadi kalau kalian melakukan wawancara, pengamatan langsung pada objek yang kalian teliti, itu biasanya kita menggunakan data primer. Kalau kalian mengedarkan survei, ngambil data dari orang di lapangan langsung ketemu dengan sumber data, itu namanya kita ambil data primer. Data sekunder, on the other hand, adalah tempat ketika kita mengambil data dari melalui perantara, istilahnya lah. Kalau kalian mengambil seperti itu melalui perantara.
Jadi umumnya kalau kita melakukan penelitian yang keuangan sifatnya, penelitian keuangan ya, untuk yang mau ngambil konsentrasi keuangan, umpamanya kalian pergi ke suatu website, kalian mengunduh datanya, kemudian itu yang mau kalian olah, nah itu namanya kita mengambil data-data yang sekunder. Karena data tersebut berasal dari tempat yang bukan tempat utamanya, kayak gitu. Perusahaan menerbitkan data, kemudian dia mengaplikasikan pada suatu tempat, websitenya. Jadi bukan kita melakukan penelitian di perusahaan minta langsung apa segala macam, kemudian apa segala macam, tapi kita mendapati data-data yang bersumber dari tempat-tempat yang diwakilkan. Jadi sekunder itu kira-kira penggambarannya itu seperti itu. Metode pengumpulan data ini akan agak spesifik. Pengukuran variabel di sini umumnya kita bisa menjelaskan kalian mau mengukur, kalian umpamanya memilih variabel umpamanya ya. Saya bisa kasih contoh ya. Untuk anak SDM, umpamanya kita ambil motivasi. Motivasi ini paling berulang-ulang ya, motivasi karyawan. Nah, motivasi karyawan ini diukur dengan apa? Kalian bisa saja sebut, oh saya menggunakan penelitian dari Yahya dan Yujoni tahun 2019 yang mengukur motivasi dari bla 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 berdasarkan dari pendapat dari Maslow. Banyak kayak gitu, itu bisa. Itu namanya kita, jadi di situ kita menempatkan ini variabel apa segala macam. Kalau kalian anak keuangan, oh saya mau mengukur keuntungan perusahaan. Bagaimana caranya? Saya mau mengukur berdasarkan rasio return on investment, umpamanya. Rumusnya adalah bla 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 bla. Itu kayak gitu. Teknik pengolahan dan analisis data ini panjang. Ini yang akan kita pelajari dalam beberapa semester ke depan. Minggu depan mungkin saya akan secara spesifik agak bahas soal populasi dan sampel, walaupun akan dibahas pada pertemuan ini secara singkat. Tapi untuk secara spesifik, mungkin populasi dan sampel itu akan minggu depan. Karena banyak sekali. Sekarang, bagaimana mencari data? Bagaimana mencari data? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, sumber data kita itu bisa saja data primer dan data sekunder ya. Jadi bisa berasal dari tangan pertama data kita. Jadi istilahnya kalau kita mau gampang, kalau kalian mau gampang ya data primer, ya umumnya itu adalah data yang kita peroleh langsung di lapangan. Contohnya ya kalian mengambil kuesioner, survei, atau kalian melakukan wawancara, observasi, itu namanya data primer. Data sekunder on the other hand itu adalah kalian mengambil melalui perantara-perantara. Contohnya, kalian pergi ke bursa efek untuk mengambil data-data keuangan perusahaan, nah itu namanya sekunder. Bukan dari tangan pertamanya. Jadi, faktanya, data sekunder cenderung lebih mudah diperoleh. Data sekunder ini cenderung lebih mudah diperoleh. Jadi enaknya ini juga enaknya menjadi anak konsentrasi keuangan ya. Tapi konsentrasi keuangan itu ada beratnya, ada ringannya. Bagi kalian yang melakukan penelitian dengan pendekatan dengan metode dengan desain-desain yang khusus membahas keuangan, mau ambil konsentrasi keuangan, maka umumnya kita bisa membagi penelitiannya pada beberapa sisi. Ada mahasiswa, karena saya pegang kelas seminar keuangan ya, jadi saya bisa menjelaskan. Ada mahasiswa yang mengambil penelitian keuangan murni. Keuangan murni itu yang saya sebut tadi, yang kita meneliti berdasarkan dari laporan keuangan, rasio-rasio keuangan. Nah, itu bisa kita peroleh dari mana-mana saja. Dari seperti ini bisa. Nanti sebentar saya akan tunjukkan sama kalian. Jadi, kalau kalian ngambil data di internet, ya sebagaimana yang saya sampaikan, dia mudah diperoleh. Maksudnya mudah diperoleh adalah cukup kalian telanjang-telanjang di kamar kalian, buka, yang penting ada kuota internet, kalian download sana-sini, selesai sudah, kita bisa kumpul data, olah, cek, kasih rapi, olah, selesai sudah, sarjana. Itu kira-kira kayak gitu kalau anak keuangan ya. Tapi kalau kalian anak pemasaran atau anak SDM atau mahasiswa operasional, kemungkinan kalian harus pergi ke perusahaannya langsung untuk mendapatkan data. Atau kalian anak pemasaran, kalian mungkin harus pergi ke mall, edarkan survei. Kalau yang anak SDM mungkin dia pergi harus ke perusahaan, edarkan survei satu demi satu, dapat data, catat apa segala macam di lembaran surveinya.
Itu kalau SDM, pemasaran, dan pemasaran. Tapi kalau anak keuangan, ini satu bagian ya, karena soal keuangan juga ada yang surveinya, jadi dia pada primer juga ada. Tapi namanya biasanya itu kita gunakan namanya itu perilaku keuangan atau strategi perilaku strategis juga kadang bisa. Tapi umumnya kita sebut dengan perilaku keuangan, financial behavior. Jadi dia bukan keuangan murni yang dari analisis keuangan. Nah sekarang sampai di sini, untuk yang mahasiswa keuangan, mudahnya itu yang tadi saya sebut ya, mereka bisa mudah mendapatkan data-data dari internet, download. Beratnya anak keuangan, yang saya sampaikan memang beratnya, saya tidak tahu kalian mungkin sudah pernah ikut seminar konsentrasi kan, beratnya anak keuangan itu adalah maunya dosennya banyak. Itu aja. Maunya dosennya banyak. Siapa dosennya? Alim Syariati. Tuji. Jadi maunya dosennya itu banyak. Siapa yang maunya? Alim Syariati. Syarat sederhana dari saya ketika mau mengajukan judul di kelas saya adalah tidak ada padanannya. Tidak ada padanannya dari senior-senior kalian yang dulu di perpustakaan. Gitu aja. Jadi baru terus. Sebisa mungkin isu-isu baru yang kalian ajukan. Makanya mahasiswa itu mereka akan agak kerepotan, kecapean, dan apa segala macam akan mereka lakukan untuk mencari, membahas jurnal-jurnal internasional, kayak gitulah ya. Jadi mereka akan banyak membahas jurnal-jurnal internasional, jurnal asing. Nah sekarang, saya akan menunjukkan sama kalian salah satu contoh cara mendapatkan data yang mudah tersebut. Ini saya ambil contoh ya. Kalau kuesioner dan lain-lain itu kalian bisa pelajari sendiri. Mungkin juga bisa saya tunjukkan sama kalian sih. Nah ini, kalau kalian perhatikan, saya sudah membuka halaman Google. Jadi kalau kalian mau melakukan iseng-iseng penelitian-penelitian keuangan, banyak sekali data yang tersedia banyak sekali data tersedia di internet. Dan menariknya, mahasiswa kita itu banyak yang membahas, ini kalau pakai data keuangan ya, spesifik dulu untuk data sekunder yang saya maksud ini ya. Dan nanti tugasnya itu akan seperti ini. Seperti ini tugasnya, jadi perhatikan. Yang kalian harus submit tugas itu ya, akan di bagian di sini tuh caranya. Menariknya dengan data sekunder itu adalah mudah di-download, mudah didapat, tinggal kita download, catat satu-satu, kasih rapi, olah. Beratnya adalah untuk mencatatnya itu kadang kita harus masuk ke sana ke sini baru ketemu. Itu kayak gitu, masuk ke sana sini di websitenya baru ketemu. Atau di sisi lain terkadang kalau rasio-rasio itu kadang kita harus menghitung manual ya. Oh ini dikali ini bagi ini. Kan rasio-rasio keuangan ya. Rumusnya ini bagi ini atau ini kali ini baru bagi ini. Tapi itu semua kan kalau pakai dibikin format di Excel kan mudah ya ceritanya. Tapi saya contohkan saya sama kalian. Website-website yang penting. bps.go.id. Yang pertama yang saya buka di sini adalah tentunya rumah data bagi data-data statistik yang ada di Indonesia. bps.go.id. Kalian bisa di sini, hampir semua data tersedia di sini, cuman memang ada data-data yang sifatnya dia mikro, itu dia agak sulit diperoleh, tapi kita bisa memperoleh data dari banyak-banyak hal yang sifatnya data-data ekonomi. Walaupun kalau kalian bilang, Pak, saya mau cari data-data pariwisata, Pak. Kalian mungkin anak pemasaran, mau meneliti pelanggan hotel, umpamanya lah ya. Kalian tinggal browsing-browsing saja di sini, bisa di sini, kemudian kalian tulis hotel, kita klik-klik saja, kalau kalian sudah tekan hotel di bagian pencarian, kalian perhatikan di sini. Jadi kalau ada yang mau mencari populasi atau sampel, ada berapa sih hotel yang ada di Makassar, itu semua ada datanya. Kalian cari di mana? Ya di sini, di BPS. Di sini ini ada semua ini. Kira-kira dia seperti itu. Jadi bisa kalian cari di sini atau kalian cari data di sini nih. Hotel. Tekan saja hotel. Maka di sini sudah muncul banyaknya hotel bintang. Semua sudah didata. Kebanyakan BPS dia sudah data. Cuman ini harus diurutkan karena banyak sekali data ya, jadi harus dispesifik lagi.
Kalian bisa saja cari berdasarkan provinsi. Kalau memang maunya cari cuma di Sulawesi Selatan, bisa. Umpamanya Sulawesi Selatan, dia akan mengarah ke lamannya Sulawesi Selatan secara khusus. Nah, di sini banyak sekali data. Nah, jeleknya adalah kalau kita harus mencari data, kita buka satu-satu, download satu-satu, ambil datanya satu-satu, catat satu-satu. Itu yang mungkin agak membosankan bagi pengerjaan data sekunder, data-data sekunder seperti ini harus buka satu-satu, download satu-satu, bagi satu-satu, catat satu-satu. Tapi di sini banyak sekali ya. Nah, berikutnya kita bisa juga jalan-jalan ke website berikutnya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini adalah salah satu website yang website sedang dalam pemeliharaan, kasihan. Yang cukup menarik karena ada lumayan banyak data. Dan yang berikutnya, karena lagi pemeliharaan, mungkin ada yang serang atau ada yang hack, tahu lah ya. Saya dulu waktu menyelesaikan S2, itu saya perginya ke penelitian saya soal bank. Jadi saya perginya ke sini, bi.go.id. Jadi karena penelitian saya keuangan dan bank, rasio-rasio keuangan bank, kayak gitu. Kenapa rasio keuangan bank? Karena datanya banyak. Umumnya dia sudah terkumpul di sini. Sudah tersedia di sini. Ini datanya, ini statistik. Kalian bisa lihat-lihat, ini publikasi. Jadi contoh kita buka saja statistiknya ya. Di sini statistik ada banyak sekali informasi dari tahun ke tahun. Di sini ada datanya statistik ekonomi dan keuangan dan dia bulanan. Kalian perhatikan dia bulanan. Benar kan? 2020 apa segala macam. Artinya kita bisa bikin penelitian bulanan, datanya bulanan. Tinggal download satu, ambil umpamanya kita mau meneliti contoh ya. Saya kasih contoh aja sama kalian. Saya coba download ya, kita coba lihat. Saya coba lihat. Iya, sayang. Hah? Jatuh? Saya coba kasih lihat sama kalian. Ini tabelnya. Ini umumnya untuk penelitian ya. Tunggu sayang. Ini adalah contoh isian data dari yang barusan saya download. Kalau kalian perhatikan, indeks harga beberapa komoditas penting di dunia. Ini saya dapatnya dari yang barusan saya download. Sekarang saya mau melakukan penelitian apa dampak kayak gini ya. Saya coba begini. Ini. Tunggu ya, sayang. Tunggu. Apa sayang? Ini saya kasih contoh sama kalian, mungkin agak kecil kalau di laptop. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalian perhatikan ini harga-harga komoditas ya. Saya mau melakukan penelitian soal aluminium. Jadi kita bisa melakukan penelitian lintas internasional cuman pakai download data begini. Bagaimana pergerakan data-data? Ini data semua loh ini. Data ini 162. Ini kalau kita kasih masuk di Excel kan kayak gini Excel. Kita kasih rapi, itu sudah jadi satu basis data, tinggal diolah statistik, bla 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 bla. Umpamanya apa sih pengaruh? Contoh ya, saya contoh. Kita membentuk hubungan statistik. Apa hubungan antara harga kopi dengan harga emas? Kan gitu umpamanya ya, contoh. Saya kasih contoh ya. Ada tidak hubungan antara harga kopi dengan harga emas? Apakah ada hubungan? Kita tidak tahu. Tapi apakah ada hubungan seperti itu? Kita bisa saja lakukan penelitian. Datanya dari mana? Ya dari sini.
kita ambil harga 162, 162, bla bla bla. Oh, tidak ada emasnya datanya. Makanya kita ambil, ada tidak hubungan antara harga kopi dengan harga minyak sawit. Kopi harganya segini, minyak sawit harganya segini. Kayak gitu ya. Kalian olah data di SPSS, tak 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 tak. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh lah sama kalian, tapi itu beberapa pertemuan ke depan. Tapi maksudnya adalah sebegitu mudahnya kita mencari data. Sebegitu mudahnya kita mencari data kalau kita mau melakukan penelitian pada bidang yang mau saya sampaikan ini pada bidang ekonomi atau keuangan. Ekonomi atau keuangan itu mudah sekali. Nih, harga beras, aluminium. Ini bisa saja kita kaitkan umpamanya, pas saya mau bikin hubungan, apakah ada perubahan-perubahan, pengaruh-pengaruh harga-harga komoditas terhadap harga saham di Indonesia. Itu kan kayak gitu ya. Harga komoditas dunia terhadap harga saham di Indonesia. Kalau kalian meneliti seperti itu, bagaimana? Apa instrumen-instrumen informasi seperti itu yang kalian mau ambil? Ya, cukup ini saja beberapa komoditas-komoditas yang ada di dunia, kemudian kalian kasih buat pengaruh terhadap harga IHSG, indeks harga saham gabungan. Tinggal diolah, udah selesai. Jadi lagi skripsi, pakai lagi toga. Cuman modal apa? Download data. Itu kayak gitu. Jadi ini contoh ya, kalau kalian perhatikan, saya share sedikit sama kalian laman dari ini. Ini isinya yang tadi itu yang barusan saya download, yang tabel itu banyak sekali data. Lihat saya nih. Saya tidak tahu apa semua datanya ini. Tapi ini adalah data dalam satu tabel hanya untuk 1 bulan. Hanya untuk 1 bulan. Kalau saya mau iseng-iseng, saya bisa saja buka sembarang. Saya mau iseng-iseng, saya mau cari tabel yang paling di bawah itu informasinya apa ya. Saya buka aja di sini, tidak tahu apalah itu. Nah, ini. Saya share lagi sama kalian. Tabel berapa itu? Kalian lihat ini. Posisi simpanan masyarakat, dana pihak ketiga, simpanan masyarakat. Oh, lengkap datanya. Jadi penelitiannya kita bisa makro, luas. Caranya gimana ya? Gini doang itu. Datanya lengkap, bla bla bla, dari bulan ke bulan. Jadi kita bisa mengambil data yang cukup luas. Kenapa cukup luas? Karena ingat ya, ini data sekunder ya, apalagi data-data keuangan. Saya kembali dulu ke PowerPoint. Karena ada syarat tertentu, ini yang perlu kita bahas di populasi dan sampel. Ingat, kalau kita melakukan analisis, mau mengambil sampel, kemudian mau mengambil sampel, kemudian informasinya tersebut itu adalah data-data sekunder, sebagaimana yang tadi yang kalian baru download, saya baru download. Ini nih, kebanyakan kita membutuhkan minimal, ini menurut beberapa penulis ya, minimal data itu berapa sih? 40 data. Minimal 50 data. Umumnya ini paling minimal 50 data untuk data sekunder. Data-data yang sifatnya yang kayak tadi. Data-data yang time series. Maksudnya time series itu adalah ada waktunya diambil data. Datanya itu bulan Juni, Juli, atau tahun 2019, 18, 17, terus ke bawah. Itu maksudnya. Jadi minimal, kita pakai data paling minimal adalah 50. Jadi kalian butuh data minimal 50. Pak, saya mau melakukan penelitian tahunan, Pak. Artinya saya harus cari data 40 tahun ke belakang dong. Kan susah kalau keadaannya dia kayak gitu kan. Kalau kalian mau melakukan penelitian tapi data yang dibutuhkan itu adalah data apa namanya? Karena susah kalau seperti itu. Kita mau melakukan penelitian tapi datanya dia sampai 50 tahun ke belakang. Tidak ada, bisa-bisa tidak ada datanya. Akan susah mungkin kita peroleh datanya selengkap itu. Walaupun mungkin ada, tapi mungkin sulit. Tapi maksud saya adalah dengan kita mengambil data, kalau kalian perhatikan tadi, data yang tersedia di sini, kalau perhatikan di sini, karena data yang tersedia di Bank Indonesia ini data bulanan, benar kan? Artinya kalau 1 tahun 12 bulan,
Kan sudah 12 data. Benar kan? Nah, sekarang kita tinggal kali berapa supaya bisa dapat minimal 50. Umpamanya kita kali 5 lah ya. Kita kali 5. Kan sudah berapa itu? 60 ya. Sudah cukup dong. Sesuai standar dong. Sesuai dengan standar pengambilan data untuk data sekunder. Atau kita ambil data triwulanan, artinya harus lebih banyak lagi ke belakang. Atau kita ambil data 6 bulanan. Yang pasti kalau kita ambil data tahunan, kita akan terhambat pada hal-hal yang seperti itu. Jadi ingat, di sini banyak sekali datanya. Datanya bulanan, lengkap. Kalau kalian perhatikan tabelnya juga bagus tadi itu. Banyak sekali data yang bisa dipakai. Sekarang, yang berikutnya saya mau yang menjadi bagian dari admisi tugas kita adalah kita akan pergi berkunjung ke salah satu website yang cukup powerful untuk mengambil data-data keuangan dunia. Namanya adalah Yahoo Finance. Yahoo Finance. Bagaimana caranya? Ya, tinggal klik. Yahoo Finance di sini dia memiliki website yang memungkinkan kita untuk mengambil data dari seluruh dunia. Jadi apa isinya Yahoo Finance? Dia punya data dari seluruh dunia. Itu maksudnya. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dari website ini. Jadi ya, saya suka website ini untuk dipakai pengajaran. Jadi sekarang begini, untuk tugas, dan ini yang akan harus kalian submit adalah kalian bisa membentuk hubungan antara variabel secara sederhana, bukan hubungan ya, mencari beberapa data saya mintanya, 3 data lah, 3 data yang bersumber dari internet seperti ini. Jadi tidak usah dulu untuk melakukan yang data primer. Bisa saja data primer, tapi nanti saya akan buatkan buat kalian. Kalian bisa sebar, kemudian akan kita coba olah datanya ya. Nanti saya akan coba bagikan sama kalian. Oke. Ini. Bagaimana caranya kita mencari data? Syaratnya di sini adalah kita mengetahui dulu kodenya. Nah, sekarang saya mau cari tahu harga saham Facebook. Jadi kita tinggal klik apa? Kita tinggal tulis di sini Facebook. Mana sih? Facebook. Jadi kalian lihat di sini sudah ada muncul langsung simbol, simbol dari FB, Facebook. Kalau kalian lihat, kita tekan Facebook seperti ini. Ini caranya kita data, ingat. Yang begini caranya saya maksud, kalian harus mendownload data di sini. Tugasnya ya, atau entah kalian mau cari di mana lah ya. Tapi coba cari basis data tahunan yang sifatnya harian lah. Kalau saya sih mungkin harian. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau menyusun apa ya? Oke lah, saya coba tuliskan sama kalian di WhatsApp grup kalian. Mana sih? Di tugasnya ini cari 4 basis data tahunan menggunakan Yahoo Finance. Tugasnya ini kira-kira dia kayak gini ya. Saya sudah tuliskan di WhatsApp group. Bagaimana caranya? Ya, kita ketik-ketik simbol saja di sini. Pamannya, Pak, saya mau cari tahu soal sahamnya Indofood. Kan bisa gitu. Ini kan ceritanya main-main doang ya. Dari ceritanya main-main. Indofood. Nah, Indofood ini sudah muncul di sini. Ini, Indofood Jakarta. Kalau kita klik, maka dia akan mengarahkan ke sini. Ini adalah pergerakan harga saham Indofood. Oke. Berikutnya, Pak, saya mau mencari tahu harga emas. Jadi kita bisa saja tulis di sini gold. Nah, di sini ada gold. Kita mau pakai yang mana nih? Kita pakai umpamanya ya apa ya?
Coba inilah emas. Kita mau cari tahu harga emas. Ada tidak? Historical datanya dia lengkap tidak? Nah, ini ada. Oke. Jadi bisa gitu. Pak, saya mau cari tahu harga minyak kelapa sawit, palm oil. Nah, kayak gini. Jadi di sini ini ada beberapa ini nih, FTSE, Bursa Malaysia Palm Oil. Kita bisa ke sini. Kemudian di sini juga ada, kalau kalian perhatikan, ada data-data. Kita pergi kemana? Kita ke historical data. Kita tekan historical data. Kalian lihat di sini. Ini di sini ada data datanya. Cuman mungkin perlu dicoba kita tes-tes. Ada tidak ya? Maka dia tapi pada intinya bisa di sinilah. Bisa seperti itu. Jadi di sini ada macam-macam data, jadi kalian bisa cari-cari sembarang. Saya mau data sebagaimana tugas yang tadi saya berikan. Saya mau data saham Facebook, saya mau data saham Twitter, saya mau data saham Instagram. Instagram ada tidak? Oh, dia masih private, dia bukan public. Masih bergabung di Facebook. Saya mau datanya Tesla. Tesla, mobil Tesla ya. Ini dia kayak gini. Kita bisa ke sini. Ini kayak gini. Nah, bagaimana caranya mengambil data? Contoh pada saham Tesla ini, kalian tekan historical data ya di sini ya. Sebenarnya di sini ada statistiknya. Ada statistik seperti ini. Jadi sudah ada rasio-rasionya sudah dihitungkan. Jadi buat yang melakukan penelitian keuangan, enaknya itu adalah ini kayak gini. Kalau kalian perhatikan di sini nih. Di bagian kiri-kiri laporan keuangan, ini sudah ada rasio-rasio keuangan. Jadi kadang kita tidak perlu lagi hitung-hitung rasio. Sudah dihitungkan sama Yahoo Finance. Ada ROA-nya, return on asset, keuntungan-keuntungannya tuh. Nah, benar kan? Total utangnya berapa? Jadi penelitian kita bisa penelitian internasional, amat sangat memungkinkan. Itu kayak gitu. Cuman menggunakan apa? Yahoo Finance ini. Nah, caranya gimana? Ini bisa jadi kita bisa data kalau data-data yang kayak gini bisa. Nah, ini juga ada financial. Kalian bisa tekan-tekan financial. Nih, sudah ada laporan keuangannya. Betapa menariknya itu analisis penelitian keuangan ya. Yang begini-beginian. Kenapa ya? Karena gampang dapat datanya. Pada beberapa bagian ya, ada juga yang susah. Akan ada yang susah dan berbayar. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah di sini kalian tekan historical. Ini ya, perhatikan baik-baik. Kalian tekan ini historical data. Nah, di sini kita punya data, ini nih, harian. Kalian lihat turun ke bawah, data semua. Nah, kalian cukup mengambil, ini buat PR-nya ya, kalian cukup ambil ini nih, close. Yang ini close-nya. Atau adjusted close. Tapi sebenarnya sama aja sih ini nih. Ambil aja yang close-nya. Harga penutupan sahamnya. Jadi saham itu kan dibuka umpamanya jam 9 pagi, tutup jam 3 sore ya. Itu kan transaksinya. Nah, yang kita ambil yang harga penutupan saja, bukan yang open. Tapi yang penutupan. Ingat ini harian. Jadi kita bisa ambil, ini datanya banyak. Bagaimana caranya? Ini ya, tinggal tekan tombol download. Tuh, kalian tekan tombol download. Jadi namanya kita mengumpulkan data. Sekarang saya tekan ya, tinggal tekan tombol download. Kemudian saya buka. Nah ini datanya. Jeleknya ini adalah dia kacau-kacau seperti ini. Dia kacau-kacau seperti ini. Tapi ini bisa diperbaiki kok. Kira-kira deh kayak gitu. Jadi nanti kita akan download, datanya ini turun ke bawah karena dia harian, sampai 365 hari kayaknya. Nih, datanya ke bawah sampai ini, 253.
Jadi kalian tinggal ambil data-data yang seperti ini. Itu maksud dari, sudah saya bagi ya. Ini maksud dari tugas saya ya. Kita mengambil salah satu basis data, kemudian kita mengunduhnya. Ini bisa di-download. Cuman cara downloadnya yang bagus itu saya masih agak kurang paham. Mungkin perlu teknik-teknik tertentu ya. Apakah dia harus dibuka dengan apa kayak gitu. Dan selain itu, kita juga bisa membentuk di sini. Kalian bisa tekan ini, kalian bisa tentukan mau waktunya dari kapan sampai kapan. Pak, saya maunya ambil yang data bulanan, bisa, mingguan bisa, monthly bisa. Kayak gitu. Oh, saya mengerti. Karena tadi apa namanya? Kalau kita download, kalian perhatikan. Ini kan susah kita mau ambil toh, susah sekali. Masa 200 data kita mau ambil yang ujungnya saja, yang kita mau ambil ini kan yang ininya saja nih, nih. Yang saya ada tanda-tanda ini. Kan susah, terlalu banyak toh. Jadi saran saya adalah kita cukup mengambil datanya langsung di screen-nya. Kayak gini. Kita blok saja, nih kayak gini, turun ke bawah. Turun ke bawah, kita blok seperti itu, nih kayak gini, kopas. Kemudian kita tempatkan umpamanya di Excel kita. Bagus tidak? Rapi. Nah ini, saya perhatikan sama kalian ya. Saya share sama kalian hasil kopas saya, mana sih tadi? Ini dia. Sudah lihat? Rapi kan? Benar kan? Rapi kan? Iya, Pak. Nah, jadi kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini ya, harga close-nya ini. Yang lainnya apa? Kita buang aja. Caranya itu dia kayak gini ya. Kita buang aja yang lain, atau kayak gini, supaya gampang. Langsung kita blok besar. Blok sampai di sini, kemudian kalian tekan delete. Bisa nggak? Nah, itu delete. Jadi kita cukup ambil. Nah, kemudian kita tulis di sini. Ini caranya kita ambil data ya. Tesla, saham Tesla, benar kan? Nah, sekarang begitu. Kita sudah punya satu basis data. Ini saham Tesla. Ingat ini dalam dolar. Hati-hati ingin dalam dolar. Jadi kalau mau gampang, Tesla dalam kurung. Jadi supaya diingat. Jadi Tesla dalam dolar. Jadi kita sudah punya satu basis data nih. Ini maksudnya. Jadi sekarang yang saya minta sama kalian adalah, tugas itu adalah kalian mengumpulkan data-data yang seperti ini. Mendownload tapi menggunakan, contohnya adalah situs Yahoo Finance. Kalian mau mencari apa? Saya mau Indofood, Pak. Saya mau ini, saya mau itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mencoba melakukan pengolahan data dengan menggunakan data sekunder. Data primer nanti saya akan bagikan sama kalian, entah itu kuesionernya, atau entah itu data yang sudah jadi yang ada di saya, karena ada banyak sih kalau yang begituan. Sekarang, kalau mau rapi, yang ini kita tinggal format di Excel ya. Kalian tekan di sini format. Salah format, bukan format. Kita di sini yang clear. Di clear ini clear format. Kalau kita clear format, dia akan normal. Nah itu, dia rapi. Dia tidak ada yang aneh-aneh di data tersebut. Kita kasih clear formatnya ya, supaya dia tidak kacau-kacau. Sekarang saya kembali lagi. Ingat, saya minta kalian cari 4 basis data yang kayak gini ya, harian aja. Tidak ada masalah. Akan enak sekali kita olah ini. Sekarang saya mau mencari, ada tidak Tesla? Tesla ini, dia ada tidak hubungan antara Tesla, kita bikin saja penggambaran ya. Tesla ini kan mobil listrik, benar kan? Kayak gitu. Kalau mobil listrik, bisa tidak dia membuat harga-harga minyak dunia itu turun? Kalau harga Tesla naik, harga minyak dunia turun. Karena kenapa?
Dia tidak menggunakan minyak. Nah, sekarang kita coba tulis di sini crude oil. Crude oil. Nah, sekarang saya mau pakai brand. Harga minyak apa ya? Brand. Contoh brand lah. Mudah-mudahan data historisnya dia lengkap. Karena yang beginian itu ya ada nggak ya? Ada ya. Ya, seperti biasa. Saya akan download ke bawah. Ingat di sini ada beberapa kotak yang kosong, tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi harus hati-hati, kalau kosong ya kita hapus saja. Kita copy kembali ke Excel kita yang tadi. Seperti ini. Kemudian kita blok kembali. Kita delete. Ini saya sudah dapat data ya. Ini kalau saya mau melakukan penelitian, ada tidak dampak saham Tesla terhadap, saya mau bikin penelitian ya, dampak saham Tesla terhadap harga minyak dunia. Bisa tidak? Bisa saja. Logikanya terbangun. Dia perusahaan listrik. Dia akan membuat harga-harga minyak, membuat pedagang-pedagang minyak ya tergoyang-goyang. Seperti itu. Ada logikanya yang seperti itu. Makasih. Nah, berikutnya, ini saya sudah punya 2 basis data. Saya sudah punya 2 basis data. Sekarang kita bisa saja pakai ini. Ingat PR kalian 4, jadi kalian bisa saja cari sembarang ya. Saya kembali dulu ke sini. Saya coba save dulu ya. Save di download dulu. Sebentar baru dikasih rapi. Jadi begitu caranya. Begitu mudahnya kita melakukan penelitian berbasis data-data keuangan. Jadi penelitian kita bisa internasional, sangat memungkinkan melakukan penelitian internasional dan bukannya penelitian kedaerahan. Ada tidak pengaruh, Pak? Ada tidak hubungan antara harga saham umpamanya di Amerika Serikat dengan harga saham di Indonesia? Bisa kalian taruh itu seperti itu. Jadi di Indonesia itu kan kita cuma tulis di sini Nasdaq. Nasdaq ini bukan Nasdaq lah ya. Nasdaq ya. Nasdaq. Pada intinya kita cuma tinggal cari harga saham Amerika Serikat apa ya? Indeksnya Amerika Serikat apa? Indeks saham Amerika Serikat. Apa sih dia? Oh ini Nasdaq benar. Atau kita pakai ini ya. S&P, Standard & Poor's, atau Nasdaq aja lah. Nasdaq. Kalian bisa pakai ini, Nasdaq 100. Ini datanya kita pergi seperti biasa ke historical data. Kalian bisa download, ini seperti ini. Bisa di-download ya. Bukan download ya, tapi kopas manual ya, kayak gini. Soalnya dia agak sulit. Kemudian kalian mau Indonesia. IDX. Dia itu, kodenya itu adalah IDX. Kalau sudah salah. Atau tidak ada ya? Jakarta Index ya, apa sih? IHSG ya? Tidak ada ya? Indeks, apa sih namanya? Indeks Indonesia saham. Apa sih namanya? IDX, benar sih. Kenapa nggak ada ya? IDX. Kayaknya ini ya. Kayaknya ini ya. Saya nggak lupa. Tapi kira-kira kayak gitulah. Silahkan kalian download.
datanya apa segala macam. Dan ini contoh begitu mudahnya kita mendapatkan data. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi ini masalahnya, kenapa pakai data-data yang harian, atau bulanan, atau 3 bulanan, atau tengah bulanan itu penting untuk data-data sekunder, apalagi yang data keuangan, karena kebutuhan datanya itu yang seperti ini, 40, 50, seperti ini ya, kebutuhannya. Untuk data primer, nah ini yang saya maksudkan di sini dia berat. Harus mengikuti pedoman pengambilan sampel tertentu. Contoh, saya mau mengambil penelitian, saya mengambil data di pelanggan. Pelanggan apa? Pelanggan pengunjung toko-toko sepatu di Mall Panakukang, contohnya ya. Bagaimana sih keputusan pembelian di toko sepatu, umpamanya toko Bellagio di MP, umpamanya seperti itu keputusan pembeliannya. Nah, sekarang kita harus ke sana. Masalahnya, kita tidak tahu berapa jumlah data yang kita butuhkan. Karena kita tidak tahu berapa sih, kecuali kalau tokonya punya berapa sih pengunjung tiap hari. Oh, rata-rata yang pembeli tiap hari itu sekitar 10 sampai 20 orang, Pak. Nah, kita tinggal kalikan 20 kali 365 hari berapa? Itu kan kayak gitu ya. Oh, artinya kira-kira populasinya dalam 1 tahun itu segini. Nah, kalau kita sudah punya data seperti itu, ya kita tinggal bisa hitung. Jadi permasalahannya, jadi seperti itu. Kita punya data populasi, tapi kan tidak mungkin tujuannya penelitian kuantitatif itu kan reduksi data ya. Mengeneralisir, reduksi data yang gede menjadi pada informasi kecil yang memiliki muatan informasi yang sama dengan data gedenya. Nah, dari situ akan muncul yang namanya sampling. Sampling di sini ya tujuannya untuk mereduksi data yang gede sehingga bisa kita olah. Jadi kalian bisa mengambil sampel, jadi umpamanya 365 hari kali 20 itu berapa? 365, 3.600, 7.200 ya kira-kira ya, 7.200-an data pengunjung dari toko Bellagio sepanjang tahun. Kalau 20 orang saja pengunjung tiap hari, 7.200 satu tahun. Nah, berapa sih sampelnya untuk satu toko tersebut yang kita teliti? Apakah saya harus meneliti 7.200 orang? Tentu tidak dong. Benar kan? Kita cukup mengambil sampel. Nah, dari sini kita tarik sampel. Masalahnya, banyak sekali metodenya. Ada banyak metodenya. Nah, masalahnya untuk mencari sampel tersebut, ini kita harus tahu populasinya. Untuk kita hitung ya, kalau kita mau hitung pakai rumus, yang terkenal itu adalah mahasiswa sering pakai Slovin. Tapi sebenarnya kalau memang bisa pakai yang ini saja yang di bawahnya, sama Ji. Roscoe atau Yamane. Mereka agak sedikit lebih ada dasarnya. Kenapa saya bilang Slovin ini boleh kita tinggalkan? Karena Slovin ini adalah ada rumusnya, namanya rumus Slovin. Dibilang Slovin ini adalah nama orang, tapi orang-orang cari tahu siapa itu Slovin tidak ditemukan, jadi tidak jelas siapa itu Slovin. Rumusnya ada, orangnya tidak jelas yang mana, itu kayak gitu, jadi agak membingungkan. Jadi kita bisa pakai Roscoe atau Yamane. Ini ada beberapa, ada banyak sekarang. Bisa juga kita pakai pendekatan dari Hare ini, Hare. Dia sederhana, dia kalikan saja 5 atau 10 dari jumlah indikator. Maksudnya apa? Kalau kita mengadakan kuesioner, kalian yang anak pemasaran atau anak SDM mau pakai kuesioner, saya mau menggunakan kuesioner, Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya saya menarik sampel, Pak? Bisa saja, kalau kamu punya populasi, kita bisa hitung berapa sampelnya. Tapi Pak, saya tidak punya, saya rasa kalau saya mau ambil pakai sampel, datanya dia terlalu besar, Pak. Bisa sampai 400-an, bisa kalau lebih kecil-kecil sedikit, kayaknya sulit untuk mendapatkan data sejumlah itu, Pak. Di masa pandemi ini apalagi, jadi saya juga harus, oh boleh, kamu bisa coba pakai pendapatnya dari Hare ini ya. Mudah. Berapakah kamu punya jumlah pertanyaan, indikator, atau item, atau skala? Oh, saya punya pertanyaan ada, untuk seluruhnya itu ada 20 pertanyaan, Pak, 20 indikator. Oh ya sudah, tinggal 20 kali 5. Seperti ini. 20 kali 5 berapa? 100 ya. Itu bisa deh kayak gitu. Atau 20 kali 10, berapa itu? 200. Kalau 20 kali 10 kita bisa dapat 200, kan lebih enak dibandingkan kita pakai rumus-rumus di atas ini yang kemungkinan akan berujung pada angka-angka 380-an.
Jadi kita contoh ya, contoh. Saya akan contohkan sekali lagi pakai versi online-nya saja, supaya tidak repot. Sampling, sampel kalkulator. Nih, ini sampel size kalkulator. Sekarang seperti ini kondisinya. Sekarang saya cuma tinggal tulis. Sekarang saya bikin, saya mau meneliti di toko Bellagio, Pak. Saya orang pemasaran. Saya mau meneliti kepuasan pelanggan toko Bellagio umpamanya ya di MP. Oke, kamu tahu tidak jumlah populasinya? Tidak, Pak. Ya sudah, tanya ke sana kira-kira berapa per orangnya mereka datang. Oh, ternyata mereka 20. 20 kali 365 hari berapa? Sekitar berapa ya? Berapa itu? 7 ribuan tadi ya. Kita anggap saja 7 ribu di sini. 7 ribu. Kalau kita calculate 7 ribu, maka kita akan ketemu angka ini. 365. 365 sampel. Oh, Pak, banyak sekali itu Pak sampel. Saya mau meneliti sebar kuesioner kalau 365. Nah, kalau begitu, kamu mau pakai metode lain juga boleh untuk penarikan sampel. Contohnya apa? Ya, contohnya ya pakai si hair ini. Berapa indikatormu? 20. Oh, cukup, kalikan saja 10. Berapa? 200. Atau kalikan 5 juga bisa, tapi 5 itu mungkin agak dimarahi sama dosen ya. Tapi kalau 10 itu biasanya diokekan. 10 kali jumlah indikator, jadi 10 kali 20, 200. Kan 200 jumlahnya lebih kecil kan dibandingkan dengan si 365 yang tadi kan. Benar kan? Itu gitu. Jadi, jika kita sudah punya jumlah data yang clear, kita sudah bisa mencari data. Ceritanya dia kayak gitu. Tapi kalau time series, ingat itu tadi batasannya. Data-data yang berdasarkan waktu itu bisa kita cari, tapi batasannya ya 50 data. Semakin besar, semakin bagus. Namanya saja untuk melakukan prediksi-prediksi yang sifatnya waktu. Jika jumlah data clear, silakan mencari datanya. Nah, sekarang, susun data, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini sesuai dengan PR kita. Saya akan kembali lagi. Susun data dengan rapi sesuai bentuknya. Hati-hati dengan kolom yang kosong. Jadi yang perlu dilakukan, saya akan tambahkan sedikit di sini. Tadi. Yang perlu dilakukan, nah di sini ini saya tambahkan ya. Ini yang saya maksudkan dengan tugas mandiri. Apa yang perlu kalian lakukan? Ini, susun data dengan rapi, cari data di umpamanya Yahoo Finance kayak tadi, atau kalau mau pakai BPS juga boleh, silahkan. Penting rapi, susun data dengan rapi sesuai bentuknya. Hati-hati dengan kolom yang kosong. Apa maksudnya kolom kosong? Karena kalau kolom kosong tidak bisa kita olah. Di mana itu ya tadi? Saya simpan di mana ya? Saya simpan di mana ya tabelnya tadi? Ini saya bukakan kembali. Nah, hati-hati dengan kolom yang kosong. Maksudnya kolom kosong itu yang ini ya. Ini. Kalian perhatikan. Nih, kosong ini datanya. Tidak ada datanya. Ini, karena kita tidak punya data, bagaimana caranya? Itu ada tekniknya di SPSS. Hati-hati. Kalau ada yang kayak gini, kemudian kita mau mengolah, tidak akan bisa diolah. Jadi hati-hati dengan data kalian. Baik survei, tidak boleh ada kolom kosong. Kemudian, baik juga dengan baik survei, bau data keuangan, apa segala macam, tidak boleh ada kolom yang kosong. Apalagi berikutnya yang hati-hati,
jumlah datanya itu harus sama. Kayak gini, di bawah ini ya. Ini nih, kalau kalian perhatikan, ini kan jumlah data 253 data. Tapi di sini dia kelebihan satu, ya kita hapus aja. Jadi ini jumlah datanya ini dia harus sama. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke? Kalau ada data yang berlebih, silahkan kalian hapus. Jadi ini caranya dia kayak gini. Jadi ya kira-kira dia kayak gini lah. Ini Tesla, kemudian di sini ini oil price. Sekarang karena di sini kosong, jadi saya ambil saja di sini untuk memudahkan ya. Ini bisa kalian pakai teknik ini kalau kalian ketemu data-data yang kosong. Kalian bisa tindis di sini sama dengan. Kemudian AVG, average ceritanya. Kemudian kita kasih rata-rata saja. Kenapa? Ya ceritanya kita rata-ratakan saja ya. Maksudnya berapa sih rata-rata di atas dan di bawah? Sebenarnya idealnya itu yang di bawah sih. Jadi kita contoh di sini. Average. Jadi kita bisa rata-ratakan average. Average. Kita umpamanya seperti itu. Kenapa enggak mau ya? Pada intinya kita kasih rata-ratakan ya untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Maksudnya itu seperti itu. Fungsinya di Excel ini mungkin saya kurang agak bingung, saya kurang jago saya kalau Excel. Kira-kira deh kayak gitulah. Jadi isi-isi, jadi saya ambil yang sederhana saja ya. Saya kopas saja dulu. Yang penting dia terisi saja dulu. Jadi kalau ada data yang kosong, saya ambil data-data yang terdekat, saya kopas saja dulu, yang penting terisi. Tidak ada yang terlalu kosong. Oke, ini sudah terisi full ya. Nah sekarang, apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Ini artinya datanya dia sudah rapi. Yang perlu kalian perhatikan, hati-hati kalau ini kan dia harga ya, ingat ini harga, artinya dia dalam bentuk dolar, oil price, dalam bentuk dolar, atau dalam bentuk rupiah, terserah kita mau pakai yang mana ya. Kalau harga saham di Indonesia kan umumnya mereka dalam bentuk rupiah. Jadi kita harus hati-hati, apakah kita perlu kalikan dengan kurs, itu silahkan, kita bisa pertimbangkan. Tapi yang perlu kalian hati-hati di sini adalah, kalau kalian mau mengolah datanya dengan data yang sifatnya yang kayak gini nih. Rasio keuangan, namanya. Kalau kalian mengolah dengan data rasio keuangan, ingat, rasio-rasio itu kan dia umumnya dia persen. Benar kan? Jadi kadang dia di sini 7%. Atau bisa kita sebut dengan 0,07. Itu kan 0,07 atau 7% ya. Jadi kalian bayangkan di sini dia dalam bentuk dolar 700-an, tapi di sini dia 0,07. Artinya apa? Angka yang ada di Tesla dengan di oil terlalu jauh. Jauh sekali rentangnya dengan yang di sini. Di rasio-rasio biasa. Di sini ini perlu treatment secara khusus di mana? Di SPSS. Sekarang saya coba lihat dulu tadi apa yang kita lakukan. Oke. Kita coba SPSS. Kita masuk ke SPSS-nya. Sekarang
Saya coba ambil data di mana sih? Excel yang sudah saya buat tadi. Mana sih? Ini kayaknya ya. Oke. Oke. Kalian perhatikan ini ya. Ini kan dia sudah terbuka di sini kan? Ini SPSS. Rasio keuangan ini kita clear aja dulu. Jadi kita punya harga saham Tesla, harga oil price. Nah, apa yang harus kalian lakukan, PR kalian, kita kembali lagi dulu ke sini. Terkadang data perlu dimodifikasi dengan logaritma natural atau log10 untuk menyamakan fungsi nominal data. Maksudnya itu kalau datanya dia terlalu gede, baru sampingnya ada persen-persen, 7%, 3%, baru yang di satunya itu 7 miliar, 8 miliar, apa segala macam. Lapar ya? Kalau lapar? Lapar. Kalian bisa memodifikasinya dengan apa? Melakukan fungsi logaritma natural atau log10. Nah, bagaimana caranya melakukan logaritma natural? Kalian bisa contoh ya. Jadi ini kalian lakukan juga pada PR kalian. Coba kalian mainkan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan transformasi data. Caranya gimana? Kalian tekan transform, kemudian tekan di sini compute. Oke, compute. Kemudian kita ambil di sini saham Tesla. Kita tekan saja dia ke sini Tesla. Atau jangan salah, saya salah. Kita tulis dulu nanti nama variabelnya nanti dia jadi apa. Kita tulis saja di sini ln logaritma natural ya, atau kalau mau pakai log10 juga bisa. Logaritma natural itu ketika kita mau menyederhanakan data supaya dia tidak terlalu berjauhan dengan data-data yang umumnya persentase persen itu. Itu kan kecil sekali, 0,07, 0,7. Kan jauh sekali dengan 7 juta, 3 juta. Kan angkanya, rentangnya beda jauh sekali kan. Nah, caranya kita sederhanakan ya pakai ini, logaritma natural lah. Bisa pakai log10, tapi saya yang saya ajarkan sama kalian, logaritma natural. Log natural Tesla. Saya kasih nama nanti itu dia seperti itu. Kemudian saya tekan dia di sini. Di sini kalian lihat ada ln. Kita tinggal klik 2 kali, maka ln akan naik ke atas ke bagian numerik bagian atas. Kemudian Tesla ini kita kasih masuk dia ke dalam. Tuk, seperti itu. Tinggal kita apa? Oke kan saja. Akan dihitungkan secara manual sama kenapa ini? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Ada yang aneh dengan datanya. Biasanya sih dia bisa, cuma nggak tahu kenapa ini. Yang pasti itu dia caranya itu dia seperti itu. Jadi ini logaritma 10, log 10, atau logaritma natural ln atau lg10. Kodenya itu dia di sini ya, lg10 atau logaritma natural. Cuman ini saya tidak tahu kenapa dia tidak bisa. Apa ya?
Coba kita kembali dulu dia ke basis datanya. Tunggu. Kita coba dia, lebarnya dia. Di mana tadi Excel-nya ya? Saya coba bagikan sama kalian supaya prosesnya bisa kita pelajari sama-sama. Saya kembali lagi ke Excel. Sekarang saya coba, apakah dia pakai titik ya? Kayaknya ini. Jadi ini dia kan increase desimal ini. Ini kayaknya kita harus apa, Dik? Bagaimana caranya, Dik? Intinya nih kita harus kasih hilang dulu kayaknya nih. Ini 701 kita harus kasih pas-pas kayaknya ini, atau kita ganti dengan koma. Ada tekniknya ada tekniknya sebenarnya, cuman saya lupa. Bagaimana caranya? Ada tekniknya supaya kita kasih jadi koma ini barang. Cuma saya lupa. Jadi tanya nih, nanti kita coba kalian secara manual. Gimana caranya ya? Ya, datanya dia tidak sempurna. Tunggu. Kita balik lagi ke sini. How to transform data in Excel to comma. Kayak gimana ya? Choose delimited, choose comma. Highlight the data that contain your list. Dan kita coba highlight. Kemudian go to the data, text columns, data, text column, text to columns. Kemudian delimited, kemudian klik next, kemudian apa ini, koma ya, choose koma, mudah-mudahan berhasil ya, choose koma, choose general or text, next, kemudian leave destination, next, kemudian kita finish, mudah-mudahan berhasil. Oke. Lah, cuma satu yang berubah. Intinya kayak gitulah, saya bingung juga. Kayaknya ini kemungkinan datanya dia tidak terbaca dengan sempurna di spesies, jadi dia tidak bisa teranu. Saya ada basis data tidak ya yang bisa diolah? Saya lihat dulu ya. Course material, ekonomi manajerial biasanya ada. Ya, biasanya dia gampang diolah. Oke, ini ada.
Saya ada basis data. Saya open saja di sini. Mana sih Excel? Jadi ini contoh ya. Contoh kalau datanya dia dalam kondisi benar, cuman kayaknya itu yang tadi harus kita pelajari lagi. Saya lupa-lupa. Dulu pernah saya kerja, cuman saya lupa-lupa. Kita harus ubah datanya supaya dia apa namanya, pakai koma ceritanya. Excel olah data, open. Ini dia. Nih. Jadi ini adalah harga gold, harga sebenarnya sama aja sih, saya heran juga kenapa tidak bisa. Saham apa segala macam. Tapi intinya di sini kita coba kayak tadi, kita compute. Kemudian arithmetic, log 10. Jadi saya mau ln gold seperti itu, nanti berubahnya dia di situ. Gold dunia, ini harga, ini contoh ya. Jadi ini yang kalian lakukan dengan data di Yahoo Finance kalian. Kemudian kita klik, nah ini dia sudah berhasil. Kalian lihat, sudah terbentuk kolom baru. Ini dia, kolom LN Gold. Saya akan coba hapus ini semua ya, supaya kita bisa mudah melihatnya. Clear aja dulu. Jadi, nah kalian perhatikan di sini ada beberapa data, ada harga emas dunia, harga minyak dunia, ada inflasi Indonesia, ada harga saham Antam. Semua datanya ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya download di Yahoo Finance. Jadi yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah, kenapa saya perlu spike itu, kalian perhatikan ya, inflasi. Contoh ini inflasi ya, ini kan 2%, 3%, benar kan? Jauh sekali dengan harga minyak dunia yang 16 juta, 16 ribu, atau harga minyak dunia yang 60 dolar, 16 dolar. Ini selain harus dikasih jadi rupiah, mereka juga, atau jauh sekali antara 2% dengan 821 rupiah yang harga saham Antam ini. Benar kan? Kalian perhatikan, antara 3% dengan 842 ini kan jauh sekali. Makanya yang saham Antam, kita contoh, perlu diubah supaya dia lebih smooth. Jadi di sini saya akan tulis Antam LN. Kemudian di sini kita seperti biasa, kita pakai logaritma natural, atau kalau kalian mau pakai ini sudah execute, dia berhasil, ini sudah terbentuk Antam LN. Kalau kalian perhatikan, antara 6 dengan 2, benar kan? Saya pindah ke sini ya, supaya kalian bisa bandingkan. Iseng. Kalau kalian perhatikan, antara 6,71 dengan 2,88 tidak terlalu jauh, datanya berbeda kan? Tidak kayak yang tadi yang saham Antam 821, sekarang dia cuma jadi 6,71. Benar kan? Tidak jauh, benar kan? 6 dengan 2 kan tidak jauh dibandingkan dengan 6 harga saham Antam, harga ini inflasi 2, dengan 821. Jadi itu perlu ditransformasi datanya, itu maksudnya. Jadi data kalian perlu kalian transformasi agar dia lebih pakai logaritma 10 atau logaritma natural, tinggal dipilih. Jadi silahkan kalian lakukan proses ini ya. Harusnya yang tadi itu bisa, cuma saya heran kenapa tidak jalan. Padahal datanya sama aja sih. Kemudian yang berikutnya apa yang kita lakukan setelah kita melakukan transformasi data? Kita analisis deskriptif. Nah, umumnya analisis deskriptif ini kita melakukan analisis deskriptif. Umumnya istilahnya di sini adalah mean, standar deviasi, korelasi.
Kemudian yang berikutnya adalah melakukan uji-uji norm asumsi klasik. Nah, untuk ini juga yang jadi bagian tugas ya. Analisis deskriptif. Bagaimana caranya? Sederhana saja, mudah sekali. Ada dua cara yang bisa kita lakukan kalau di SPSS itu. Kalian cukup pergi ke tekan tombol analyze. Benar kan? Kemudian di sini ada tombol deskriptif statistik. Jadi kalian bisa tulis di sini frekuensi atau deskriptif. Jadi ya tekan aja. Sekarang saya mau analisis deskriptif yang mana? Contoh kita mau coba ini. Hantam loan. Saya mau statistiknya statistik apa? Saya mau dia ada mean, ada median, ada standar deviasi, ada mean, ada max. Saya mau juga ada skewness dan kurtosis, bisa juga. Continue. Itu ya. Kemudian kita tekan, maka di sini sudah muncul. Ini dia kayak gini. Jadi mean, rata-rata datanya itu berada pada angka berapa? 6,5. Rata-rata data ya. Ini dia frekuensinya, apa segala macam. Ini yang saya maksud dengan analisis deskriptif. Standar deviasi 3,1, min 5,75, maksimum 6,88. Missing sistem 14.3. Jadi kayak gitu. Jadi ini yang perlu kalian lakukan, melakukan analisis-analisis yang seperti ini. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita bisa juga pergi ke descriptives. Sama saja. Saya mau kasih masuk langsung banyak-banyak saja. Namanya minyak dunia, saya kasih masuk. Kemudian option, min, sum, segala macam. Ini bisa kayak gini. Kita continue, oke, langsung. Maka dia sudah langsung dia kayak gini. Harga antam, minimum. Nah ini dia yang kayak gini. Kalian bisa pakai deskriptif ya. Dia sudah rapi, N-nya 47, jumlah datanya 47. Minimum segini, minyak dunia bla 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 bla. Ini dia. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat analisis deskriptif yang ini, buat, kemudian jelaskan kalau datanya dalam bentuk apa maksudnya minimum 5,75, apa maksudnya maksimum 6,88, artinya kalian kata-katai di bawah tabelnya. Itu kayak gitu. Itu kan contoh ketika kita mengerjakan bab 4 ya, bagian hasil sebenarnya. Jadi kalian susun seperti ini, deskriptifnya dia seperti ini. Ini bisa kita pakai pada beragam fungsi. Tapi dia kira-kira dia kayak gini. Kalian bisa, kemudian kalian kata-katai satu paragraf, dua paragraf di bawah tabelnya. Di Word ya, maksudnya jadi kalian tinggal, jadi ini bisa kalian tinggal copy. Kita copy, kemudian kalian paste ke mana Word. Lapar. Jadi kalian bisa, tadi sudah kita copy, jadi kalian bisa paste di sini. Loh, kok ini sih? Mana tadi ya yang saya sudah copy? Jadi kalian bisa paste dia di sini. Ini maksudnya ya. Kita paste seperti ini, kemudian kalian jelaskan harga data deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimum dari harga saham Antam adalah apa? Jadi buat satu paragraf, dua paragraf yang menjelaskan tiap-tiap variabel yang kalian buat.
Itu maksudnya dia kayak gitu. Itu makanya dia tugasnya seperti itu. Kemudian means dan korelasi. Korelasi ini, yang ini korelasi, dan perhatikan ini korelasi. Ini bisa kita lakukan dengan, ini juga penting, mahasiswa kadang tidak melakukan hal ini, tapi kalau di jurnal-jurnal ilmiah, ini sering sekali dibuat. Jadi kita analisis correlate, ini kalau saya tidak salah, parsial ya, bivariate. Person, ini person. Jadi sekarang saya mau berapa data ya? Inilah semua. Hantam LN. LN gold ada, gold inflasi yang ada. Ya ini. Jadi kalian, saya ulang ya, korelasi, analisis korelasi. Kalian tinggal tekan ini, tekan bivariate, tekan ini correlate ya. Di analyze, bagian analyze ini, analyze bagian paling atas. Kemudian tekan correlate, korelasi. Kemudian tekan bivariate. Nah, di bivariate ini, kalian bisa memblok data yang mau kita analisis korelasi. Ada beberapa opsi, tapi kayaknya tidak perlu terlalu tekan, langsung saja oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah data korelasi. Pada jurnal ini sering sekali muncul. Artinya apa? Ini menjelaskan hubungan antara saham Antam, korelasi antara saham Antam dengan harga minyak dunia. Kalau kalian perhatikan di sini 0,020 signifikan. Artinya ada bintang 1 kan? Ini, 1 bintang. Signifikan 0,05. Ini 0,69, artinya dia tidak signifikan. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui hubungan antara variabel, korelasi antara dua variabel pakai ini, percent correlation. Tapi caranya ini, caranya kalian menyusun tabel ini, itu adalah kita harus paling bagus kita paste dia ke Excel, karena cara tampilkan dia yang menarik itu ada juga ada caranya. Saya contohkan sama kalian ya. Nah, ini kita tinggal paste. Oh. Jadi ini caranya. Jadi bagaimana? Kalian cukup hapus ini, kalian lihat ini datanya yang di atas ini 558, perhatikan. Dia sudah sama. Dia sama dengan yang di bawah, mana sih? Ini nih. Datanya itu dia berulang. Ini 558 di sini 558. Di sini 268, di sini 268. Dia berulang kan? Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah yang data-data di sini ini kita hapus. Data-data yang ini kita hapus. Jadi bagian paling di atasnya itu yang angka 1 ya. Angka 1 ini jadi kosongan. Kemudian kita blok aja semua, baru kita clear format supaya dia mudah supaya tidak gampang diolah. Jadi dia seperti ini. Cuman ini dia agak jelek. Jadi perlu dikasih rapi. Yang perlu kita ambil itu yang angka-angka ininya saja. 1 ini ke bawah. Ke bawah. Ininya, ini yang penting-penting. Ada tanda bintang, ini yang kita ambil. Penting untuk melakukan analisis korelasi. Artinya kita sudah bisa melihat hubungan antara gold dengan yang lain-lain, variabel-variabel yang lain.
hubungannya ya. Ya, lihat tanda bintang signifikan pada level bla 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 bla. Tanda bintang 2 signifikan pada level bla 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 bla. Jadi dia kayak gitu. Tapi ini perlu di apa ya? Dipercantik. Cantiknya tuh dia kayak gini. Ini maksudnya kita kasih rapi. Kita ambil saja yang ada percent correlation-nya ya, yang ada tulisan percent correlation itu saja yang kita ambil. Tidak usah semua. Jadi istilahnya dalam membentuk data mau kita presentasikan sebisa mungkin dia dalam bentuk yang rapi dan cantik. Kita tidak kopas dari spesiesnya secara buta, agak jelek penampakannya, itu dia jelek. Nah, ini dia sudah rapi. Ini tinggal kita clear format supaya dia rapi. Kayak gini. Kemudian di sini kita tinggal tulis minyak dunia. Kemudian di bawahnya ini inflasi. Di bawahnya ini saham, Antam. Kemudian di bawahnya ini LN Gold. Begitu juga di atasnya di sini minyak, inflasi, saham, LN Gold. Nah, yang ini yang perlu kita kasih rapi kembali, tapi kasih rapinya dia nanti di Word aja. Seperti ini. Tinggal kita kasih rapi kembali. Kita kasih rapi dia bottom border, kemudian top border, kemudian border painter, seperti ini. Nah, kemudian selesai itu, kita kasih rapi kembali, kasih rata kiri. Kayak gitu ya. Nah, ini artinya dia sudah rapi tuh, terbentuk nih. Namanya data korelasi, analisis korelasi. Jadi kasih rapi Ki. Ceritanya dia kayak gitu. Yang tanda bintang ini artinya ada hubungan ya. Bintang tuh bintang ini ada hubungan. Itu analisis korelasi. Kita kembali lagi. Jadi itu salah satu tugas kalian. Kata-katai, silahkan kalian kata-katai. Yang berikutnya adalah melakukan analisis asumsi klasik. Asumsi klasik ini kalian bisa pelajari secara mandiri ya. Cara olah datanya, pakai SPSS juga. Datanya silahkan kalian cari pakai data yang kalian mau gunakan, terserah yang mana. Karena, dan jangan lupa untuk dikata-katai. Asumsi klasiknya dia begini, ini artinya apa, kata-katai. Yang perlu saya tekankan di sini, ada beberapa informasi. Kalau analisis multikolinialitas, ini penting untuk data cross-section, maksudnya untuk data-data survei, sementara yang paling penting untuk data-data keuangan murni, itu adalah analisis autokorelasi. Karena autokorelasi ini mengukur perubahan data dari waktu ke waktu. Multikolinialitas data ini dia kesamaan antara data dari satu data ke yang lain. Itu tidak boleh juga. Data juga disyaratkan untuk normal. Dia membentuk lonceng, kayak gitu. Kalau di statistik itu mungkin kalian pernah lihat yang data normal, itu dia membentuk sebuah lonceng yang cantik, itu namanya data normalitas. Itu di SPSS, mudah juga. Itu yang jadi bagian dari tugas kalian ya. Jadi ini yang tugas bisa kalian download di Lentera, apa yang perlu dilakukan, dan jangan lupa untuk mengkata-katainya. Saya rasa demikian yang untuk perkuliahan kita. Artinya apa yang kita lakukan pada pertemuan pertama ini adalah menyusun data deskriptif data yang sederhana ya. Ini sederhana, kenapa? Karena datanya mudah diperoleh. Apakah perlu kalau data-data kuesioner gimana Pak?
Itu kita lakukan juga dengan hal yang sama yang kayak tadi. Tapi tidak perlu kita kasih logaritma naturalkan apa segala macam, tapi langsung saja data deskriptif. Oh, motivasi karyawan berapa persen. Oh, ada korelasi antara motivasi karyawan dengan bla 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 bla. Itu kita pakai analisis korelasi yang tadi. Yang penting dikasih cantik. Saya rasa demikian saja perkuliahan kali ini. Mungkin agak teknis, agak membingungkan, tapi kalian akan paham ketika kalian mulai mengerjakannya secara mandiri dan pelan-pelan di SPSS kalian masing-masing. Learning by doing. Yang saya contohkan itu cuman ya contoh-contoh sederhana sih. Tapi itu adalah salah satu syarat-syarat ketika kita mau menyusun data di lapangan. Oh ya, yang perlu saya sampaikan juga, kayaknya saya perlu bukakan sama kalian. Kalau kalian mau mengambil data, kemudian datanya itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk apa namanya? Mana sih? Tunggu saya buka dulu ya. Nah, dia. Data kalian adalah data-data survei, kayak gitu. Kalau penelitian kalian itu data survei, maka kalian perlu juga membuat data deskriptif dari informan kalian. Maksudnya apa? Kalian perlu membentuk yang seperti ini nih. Jadi ada analisis deskriptif berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan yang mengisi data. Ini buat yang survei-survei ya, khususnya anak SDM dan pemasaran. Bentuk tabelnya dia kayak gini. Berapa lama dia bekerja, 1 tahun, 2 tahun, usianya berapa, sekarang menjabat apa, atau apapun itu. Intinya ini adalah informasi-informasi tambahan yang menjelaskan mengenai sebaran data atau deskripsi data dari data-data kalau berdasarkan survei. Itu kira-kira dia kayak gitu. Saya rasa demikian. Ada yang bertanya? Pasti pusing ya, karena banyak sekali. Ada yang bertanya? Pertemuan kali ini itu juga saya ada rekam, tapi sebenarnya tidak perlu kalian nonton juga, tidak apa-apa, karena kalian bisa cari secara manual di internet. Kalian googling juga tahu caranya, cuma masalahnya yang perlu kalian pahami itu adalah mempresentasikan datanya supaya dia tidak hasil kopas-kopas dari SPSS, tapi kalian olah supaya dia agak lebih cantik di file Word kalian. Dan ketika kalian tampilkan dia itu, sebisa mungkin di bawahnya ada 1 atau 2 paragraf deskripsi atau penjelasan mengenai apa data, apa fungsi data tersebut, apa informasi apa yang kalian munculkan dalam tabel-tabel tersebut. Itu intinya. Jadi mencari data, apalagi data sekunder itu mudah. Yang survei mungkin agak sedikit membutuhkan tenaga, tapi bisa. Jadi tugasnya yang kayak tadi, ingat, bisa mencari, cuman perlu dicek-cek bagaimana caranya, kenapa itu di SPSS tadi dia nggak bisa, saya agak lupa-lupa caranya. Ada tekniknya itu, cuma saya lupa. Saya rasa demikian, kalau sudah tidak ada, jangan lupa, sudah absen ya kemarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi, ini menjadi isian ya, isian. Kalau di skripsi itu, dia di bab 4, halaman-halaman pertama itu, halaman 1, 2, 3 itu yang barusan kita pelajari tadi itu. Data deskriptif, itu yang paling pertama. Kemudian setelah itu, baru kita taruh dia di situ, uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dengan autokorelasi. Itu kalian bisa cari manual. Tapi itu akan muncul di tugas kalian lah. Nanti kita akan lihat minggu depan bagaimana caranya kalian menjelaskan berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari internet. Dengan cara yang mudah-mudah saja. Mungkin nanti saya akan step up the game atau meningkatkan tingkat kesulitan dari pengumpulan data. Minggu depan kita juga sudah akan mulai melakukan analisis 2 uji beda 2 sampel, kalau saya tidak salah ya, uji beda. Apakah perbedaan antara ini dengan ini terjadi perbedaan antara ini dan ini, kemudian kita olah data,
kemudian kita kata-katai lagi. Kalau sudah sampai pada bagian minggu depan itu sebenarnya itu sudah sampai pada penelitian sebenarnya. Maksud bukan penelitian, tapi lebih ke arah hasil inti dari penelitian. Karena yang halaman-halaman awal dari penelitian kalian itu yang tadi, data deskriptif, kemudian biasanya itu asumsi klasik lah ya, standarnya kalau di skripsi mahasiswa. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya rasa demikian perkuliahan kita. Sudah banyak sekali yang saya tidak tahu ini. Nama-namanya muncul, tapi tidak tahu ada atau tidak. Saya iseng-iseng ya. Nurasiska ada tidak ya? Nurasiska, ada nggak ya? Irnawati? Iya, hadir, Pak. Oh, hampir sekira tidur. Jelek Haryanti? jaringan, Pak, kalau menyala kamera, Pak. Haryanti? Ya, begini tuh minta kuliah online. Puasa lagi, panjang-panjang cerita. Tapi ya sudahlah. Yang tidak belajar akan ketinggalan juga di penilaian-penilaian. Terima kasih atas atensi kalian yang mau bersabar dengan proses perkuliahan yang seperti ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati jiwa-jiwa yang semangat belajar dan betul-betul berniat untuk memperkuat ilmu pengetahuan pada dirinya. Dan Allah menambahkan berkah di seluruh jalan-jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.